8.45 waktu Indonesia Barat. Acara bisa kita mulai ya. Sambil insya Allah kita menunggu Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik maupun Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum. Insya Allah beliau akan hadir. Tapi masih di konfirmasi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat pada pagi hari ini Ketua LP2M Alhamdulillah Prof. Amelia Fauzia sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para dekan insya Allah juga hadir. Ini Alhamdulillah nih Pak Dekan FAH sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ade Abdul Haq. Insya Allah para dekan yang lain juga akan menyusul nanti. Dan juga Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Yang kami hormati, insya Allah juga nanti ada Ketua LPM. Yang kami hormati pula para Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Yang kami hormati para verifikator yang tersebar di seluruh fakultas-fakultas maupun di pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan tak lupa yang kami hormati Kapus Litpen beserta tim, para koordinator dan juga staf, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari di hari Jumat yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di meeting online dalam rangka untuk sosialisasi pedoman bantuan biaya registrasi artikel, jurnal atau proceeding Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman beserta ketentuan ataupun persyaratan, alur pengajuan, verifikasi, serta mekanisme pelaksanaan bantuan biaya registrasi artikel jurnal proceeding tahun 2026 ini. Baik, untuk acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, lalu dilanjutkan dengan sambutan sekaligus arahan dari Ketua LP2M. Lalu nanti materi isi itu sosialisasi yang akan langsung dipimpin oleh Ibu Kasbus Litpen beserta para koordinator. Lalu ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutupan. Baiklah Bapak Ibu semua yang hadir di sini, marilah kita sama-sama buka acara kegiatan ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara berikutnya yaitu sambutan dan arahan dari Ketua LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Profesor Amelia Fauzia PhD. Kepada Ibu, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, Bapak Ibu pimpinan di fakultas, pimpinan UIN Jakarta, dan khususnya Ibu Kapus Litpen dan tim yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita hadir di sini semua untuk terutama mendengarkan nanti ya, dan juga berdiskusi tentang sosialisasi pedoman bantuan biaya registrasi artikel, jurnal, proceeding. Tadi disinggung sama Pak Aji tentang kenapa kita penting mengadakan ini. Ada satu upaya yang dilakukan oleh pimpinan, terutama dieksekusi oleh Puslitpen, bahwa upaya untuk mendukung publikasi yang berkualitas, penambahan dokumen Scopus, tentu harus ada tata kelola yang baik. Nah, tata kelola yang baik itu diantaranya adalah untuk menjamin nanti usulan-usulan, ya, usulan-usulan bagaimana registrasi artikel, jurnal, atau proceeding bisa tersosialisasi dengan baik, dipahami dengan baik, dan ada unsur pemerataan, keadilan, dan memiliki standar yang sama. Karena sementara ini
ada usulan yang di fakultas satu dengan fakultas yang lainnya beda-beda. Ada yang bisa sampai sekian juta rupiah, belasan, puluhan, ada yang cuma sekian saja. Jadi eh, upaya dari Puslitben LP2M untuk melakukan standarisasi buat satu pintu ini menjadi penting sekali. Dengan tentu saja tetap mendukung mendukung upaya agar apa niat-niat usaha-usaha para dosen sivitas untuk mensubmit artikel prosedur itu berjalan dengan baik. Jadi upaya ini satu inovasi yang kita lakukan untuk kebaikan bersama dan Ibu, mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Bu. sekarang sudah terdengar lagi? Ya, sudah, Bu. Silakan lanjut, Bu. Ya, karena itu kita punya sistem siap ya yang bagus dimiliki oleh Puslitben dan kita akan menggunakan sistem itu. Jadi mungkin para pimpinan fakultas kami apresiasi dan mohon sekali dipahami sehingga nanti di bawah itu tidak ada salah paham, terutama para dosen. Para dosen yang akhirnya menganggap bahwa ini tidak ada sosialisasi. Jadi mohon sekali informasinya bisa disebarkan nantinya kepada para sivitas di masing-masing fakultas dan agar dipahami bahwa ini adalah untuk tata kelola yang lebih baik dengan tetap memprioritaskan dukungan agar para sivitas kita bisa publish tulisannya, hasil risetnya di jurnal-jurnal atau prosedur yang terbaik. Saya kira poin krusial ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih utamanya kepada Bu Kapus Litbang ya dan tim tim di Puslitben serta juga tentu saja ini tak bisa kita lakukan tanpa dukungan para rektor, warek, warek akademik, warek 2 terutama, dukungan LPM dan semua pihak. Ya. Saya kira singkat saja itu. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya bisa hadir pada kesempatan pagi ini dan semoga acaranya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Profesor Amelia Fauzia, PhD, yang telah memberikan sambutan sekaligus arahannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan aman, tertib, dan terkendali semuanya. Amin. Baik, acara berikutnya yaitu langsung kita sambut langsung ya materi sosialisasi pedoman bantuan biaya registrasi artikel jurnal proceeding Pusat Penelitian dan Penerbitan Indonesia di Jakarta yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Kapus Litpen beserta tim. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjutnya para Pak Koordinator terutama Pak Ferry Fahrianto nanti. Baik, kepada Ibu Dr. Siti Umi Masro, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Amel sudah meluangkan waktu untuk hadir untuk membersamai kita, memberikan kita arahan tentang bagaimana tata kelola kita sedikit-sedikit kita rapikan ya Bu Amel ya. Dan mungkin ini baru satu dari LP2M yang akan diselaraskan dengan fakultas-fakultas. Kami sedang menunggu juga pedoman buku ajar maupun buku referensi atau monograf nanti juga akan disosialisasikan juga ke fakultas. Nah,
Mungkin nanti untuk apa namanya secara teknis nanti tim Puslitpen di sini ada Pak David, Bu Dida, ada Pak Aji dan juga koordinator Pak Ferry, Pak Waki nanti yang akan menjelaskan bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk menjadi satu pintu. Nah, jadi tujuan kenapa? Jadi memang pedoman ini pertama kali ya, pertama kali tahun ini disusun sebagai acuan resmi ya, acuan resmi pelaksanaan bantuan biaya registrasi artikel, jurnal maupun proceeding. Supaya semua UIN Syarif Hidayatullah ini ketika mengeluarkan bantuan registrasi itu seragam gitu. Jadi ya, selain untuk itu, meringankan hambatan finansial dosen-dosen maupun sivitas akademika, walaupun tendik mungkin yang lagi publikasi kayak gitu ya. Eh, dan juga memastikan bahwa publikasi di lingkungan UIN Jakarta ini akan berjalan tertib, transparan, kemudian tepat sasaran. Seperti itu. Karena kayak gini Bapak Ibu, takutnya gitu kita nggak curiga sih sebenarnya udah ngajuin di fakultas, ngajuin juga di di Puslitpen misalnya kayak gitu. Jadi dengan ini kami berharap memang mungkin masih ada nanti kalau ketika launching ini nanti launching ke admin fakultas ada masukan-masukan dari fakultas misalnya boleh nggak seperti ini itu masih kami terima. Jadi supaya jadi kenapa selain selain adanya pedoman ini, awareness buat fakultas untuk menganggarkan biaya apa ini namanya insentif bukan insentif, biaya registrasi artikel insentif beda lagi ya. Insentif beda lagi nanti itu beda pedoman dan beda mekanisme lagi insentif ada di PEN. Ini bantuan biaya artikel aja gitu ya. Jadi karena kenapa Bapak Ibu? Karena eh apa IKU fakultas terutama prodi-prodi itu banyak berhubungan dengan ini juga apa namanya publikasi. Jadi fakultas yang belum menganggarkan mungkin bisa revisi anggaran gitu karena di Puslitpen ada tapi tidak besar seperti itu. Jadi tidak usah panjang lebar ya, yang diperlukan adalah gimana sih caranya gitu ya. Jadi saya harapin dari sosialisasi ini Bapak Ibu bisa memahami dengan baik ketentuan, persyaratan, alur pengajuan, kemudian mekanisme verifikasi ini penting banget dan kewajiban pertanggungjawaban dalam program bantuan ini. Makanya kenapa kita juga mengundang verifikator biar kita semuanya seragam. Bukan verifikator nggak bener, nggak ada kayak gitu. Cuma kita biar satu kata, kita satu pemahaman, kemudian kita sama-sama berkomitmen memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi kelengkapan dokumen, kepatuhan itu sangat mendukung kredibilitas kita ya. Dan akhirnya pokoknya ya saya ngajak semua dosen, peneliti maupun sivitas akademik UIN Jakarta gitu ya untuk meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah yang bermutu. Semoga pedoman ini nanti menjadi instrumen. Jadi mendukung apa namanya reputasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih demikian sambutan singkat dari saya. Nah, untuk apa namanya penjelasan teknis mungkin akan dimulai dari Bu Dida dulu ya. Untuk Bu Dida dulu, kemudian nanti saling melengkapi aja Pak Ferry, Pak Waki, Pak David maupun Pak Aji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah ditunjuk oleh Bu Kapus, Mbak Nida Nuraida dari tim Kapus Litpen untuk menjelaskan terkait teknis pedoman bantuan biaya registrasi artikel jurnal proceeding dari Puslitpen LP2M Universitas Jakarta. Silakan Mbak Nida. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Izin saya akan sedikit merangkum eh, dari pedoman registrasi bantuan jurnal dan proceeding. Sedikit saya jelaskan. eh, saya share screen saja ya.
Atau Bapak Ibu sebenarnya sudah terima semuanya ya juknisnya? Jadi yang pertama, persyaratan dari artikel itu adalah artikel yang terbit pada tahun berjalan atau artikel terbit di tahun depan tapi diterima di tahun ini, berarti tahun 2026. Nah, pembayaran registrasi dilakukan pada tahun berjalan. Misalnya ada artikel yang diterima tahun ini, kemudian dibayarkan tahun ini, itu bisa dibayarkan. Kemudian artikel Jurnal Proceeding Terindeks Scopus atau Nasional Terindeks Sinta. Artikel bukan merupakan luaran hibah penelitian yang dibiayai Puslit atau kementerian. Jadi artikel yang diterima adalah yang biaya mandiri jadi bukan merupakan hasil penelitian. Karena kalau hasil penelitian ini tidak bisa dibayarkan ya Bapak Ibu. Kemudian persyaratan pengusulnya dosen atau tenaga pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mencantumkan afiliasi UIN. Adapun Bapak Ibu yang misalnya bekerja di UIN, tapi afiliasinya misalnya universitas lain gitu kan, itu tidak bisa dibayarkan gitu. Kemudian yang bisa dibayarkan adalah pengusul adalah penulis pertama atau penulis korespondensi. Nah, untuk pembiayaan sendiri yang tadi udah dijelasin sama Bu Umi, kita kan nggak boleh pembiayaan ganda misalnya di fakultas atau di puslit. Maka dari itu kita sekarang pengajuannya itu semuanya melalui SIAP, meskipun nanti SPJ dan penganggaran itu ada di fakultas masing-masing. Nah, untuk kuota sendiri kita tidak bisa mengatur ya, karena kuota anggaran itu kan ada di fakultas dan di Pusitmen. Mungkin ada fakultas yang memang anggarannya terbatas atau anggarannya lebih banyak, itu sebenarnya dikembalikan lagi ke fakultas. Tapi untuk plafon dari maksimum pemberian APC, bisa Ibu lihat, Bapak Ibu lihat di sini, bahwa bantuan Q1 itu 15 juta dengan kolaborator luar negeri, kemudian Q1 tanpa kolaborator luar negeri 13.500, Q2 dengan kolaborator luar negeri 12 juta, tanpa kolaborator luar negeri 10.500.000, Q3 9.500.000, Q3 tanpa kolaborator 9 juta, Q4 dengan kolaborator 8.500.000, Q4 tanpa kolaborator 8 juta, non-Q 6 juta, dan non-Q tanpa kolaborator 5.500.000. Nah, untuk Sinta ini hanya ada Sinta 1, 2, dan 3. Jadi mohon maaf untuk Sinta 4 sampai 6 belum bisa kami bayarkan. Gitu. Kemudian untuk proceeding terindeks Scopus itu sebesar 5 juta. Nah, kalau sebelumnya di fakultas mungkin ketika mengajukan dana registrasi itu dosen mengirim surat ke dekan dan nanti disposisi, kemudian baru ke verifikator untuk bisa dibayarkan. Nah, untuk tahun ini kita mencoba semua pendaftar dari fakultas maupun yang mau mendaftar ke Puslitpen itu melalui akun SIAP, melalui aplikasi SIAP. Nanti pengusul daftar di akun SIAP, kemudian nanti ada pilihannya Bapak Ibu mau diajukan ke fakultas atau diajukan ke Puslitpen. Nah, nanti admin di fakultas kita kasih admin SIAP biar nanti bisa dilihat di SIAP ketika ada pengajuan yang masuk gitu. Nah, nanti verifikator ini akan memeriksa berkas-berkas yang masuk, kemudian disetujui. Kalau memang disetujui. Nah, kalau memang disetujui, nanti Puslitpen akan mengecek. Kalau kalau memang sudah sesuai, misalnya sudah benar Q1, kemudian penulis pertama atau koresponden atau jurnalnya memang jurnal yang apa namanya sesuai, itu nanti akan divalidasi oleh tim Puslitpen.
Setelah itu, fakultas kalau sudah diverifikasi sama Puslitpen, bisa dibayarkan. Nah, tapi biasanya kan surat disposisi itu masuk ke dekan dulu untuk minta disposisi pencairan. Nah, menurut kami lebih baik dosen yang mengajukan ke fakultas itu melihat dulu di aplikasi Siap. Kalau memang sudah disetujui, baru dia mengajukan surat pencairan ke fakultas. Gitu. Jadi, ketika sudah diverip sama Puslit, pengusul mengajak ke dekan, eh, dekan tinggal disposisi, tinggal pencairan. Nah, untuk pencairan ini kan lagi-lagi dikembalikan ke fakultas. Kalau di Puslit misalnya plafon adalah 15 juta. Tapi kalau di fakultas ternyata tidak menyanggupi sampai 15 juta, nggak masalah. Itu di bawahnya 15 juta. Yang penting di sini pedoman mengatur tidak lebih dari 15 juta yang plafon tadi tertinggi. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi di fakultas tuh yang terlalu tinggi atau terlalu rendah atau apa. Kita sudah biar seragam semuanya melalui pedoman ini. Jadi diharapkan nanti juga tidak ada double karena nanti ada pilihan mau diajukan ke fakultas atau mau diajukan ke Puslit. Kayak begitu. Pak Ferry mungkin mau nambahin Pak Ferry. Oh Mungkin, iya, siapa Pak Ferry? ya, ya, mungkin untuk sementara sih cukup sambil mungkin bisa didemokan kali ya. Oh, Eh, satu lagi sebelum demo mungkin Bapak Ibu teman-teman fakultas, pimpinan fakultas juga, jika ada ini pedoman bisa diturunkan di fakultas, tadi sudah dijelasin Bu Dida, maksimal fakultas hanya boleh 15 juta untuk Q1 korespondensi. Tidak boleh lebih dari itu, tapi boleh lebih kecil. Dan kedua lagi, fakultas juga boleh bikin regulasi lagi, misalnya yang dibiayai hanya yang sekapus, itu boleh. Atau mungkin Pak Dekan Fah mau hanya membiayai yang Q1, itu juga boleh. Nggak apa-apa. Seperti itu. Terima kasih. Ya mungkin kalau kalau ada Pak Waki mungkin bisa apa didemokan atau gimana Pak Waki? Boleh didemokan di guide. Pak Ferry pandu juga nggak apa-apa. Oke, oke. Bagus sekali nih, harus kelihatan di apa tata kelolanya ya, cara daftarnya dan seterusnya. Baik, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Ini, nah, mungkin saya mendemokan sebagai peneliti atau dosen tendik bagaimana mengajukan biaya registrasi tersebut gitu. Ya, izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini adalah halaman siap. Nah, di sini kita langsung masuk ke peneliti. Dari peneliti di sini ada registrasi publikasi. Ya, Bapak Ibu. Nah, setelah ada registrasi publikasi di sini, ini kita bisa langsung menambahkan. Nah, di sini akan muncul menu seperti nama pemohon, kemudian fakultasnya ini karena memang di profil saya Fakultas Sains dan Teknologi, maka ini akan terlock. Maksudnya supaya apa? Supaya nanti pengajuannya, ini kita bisa lihat sini, fakultas asal pengaju atau Puslitpen. Misalnya saya memilih untuk fakultas asal, yaitu FST. Kemudian saya tulis nama jurnalnya apa? Misalnya Matrik. Judul artikelnya misalnya kita berbicara tentang eh, teknologi kebencanaan alam. Jenis penulis, pilih pertama atau korespondensi. Misalnya saya pilih penulis pertama.
Jenis artikelnya jurnal, nomor ISSN-nya kita masukkan misalnya 1970 1251. Edisi volume, misalnya kita edisi 2, volumenya misalnya volume 4 atau 4 gitu. Tahun artikelnya 2000, rencana misalnya akan diterbitkan di 2027. Misal, peringkat nasional, misalnya Sinta 1, kalau di sini ada peringkat nasional dan internasional ya. Jadi kita pilih salah satu, tergantung dari jurnalnya dia masuk kemana. Kalau misalnya dia Sinta 1 tapi dia juga Scopus, maka pilih yang lebih besar yaitu yang Scopus. Ya, jadi ada jurnal yang dia Sinta 1 tapi dia juga Scopus. Nah, maka pilih yang lebih besar yaitu di Scopus. Misalnya di sini ini Sinta 1 3 juta tapi Scopus ternyata dia udah masuk Q4. Nah, maka kita pilih yang Q4, ini tidak usah kita pilih. Nominal kwitansi yang kita bayarkan ini adalah at cost ya Bapak Ibu. Jadi prinsipnya adalah at cost namun dengan plafon atas. Jadi kalau misalnya di sini saya 8.500.000. Ini kalau misalnya nominal kwitansinya saya lebihkan 8.600.000, maka hanya 8,5 juta atau 8.500.000 yang bisa dibayarkan. Nah, ini kita pilih kwitansinya. Ya, contoh misalnya bukti transfer ini sebagai contoh saja ya. LOA mohon diupload semuanya. Kemudian surat persetujuan penulis pertama apabila kita penulis korespondensi. Kemudian invoice. Invoice bisa tanggapan layar screenshot dari email. Kemudian kita masukkan semua data-datanya. Surat keterangan informasi biaya bisa tanggapan layar ataupun email yang dari si editor. Dan upload surat pernyataan bukan artikel luaran hibah penelitian. Tadi yang disebutkan oleh Budida sebelumnya, bahwa biaya registrasi artikel ini tidak bisa double akun terhadap hibah penelitian. Jadi apabila si peneliti itu mendapatkan hibah penelitian, maka luarannya tidak bisa dibayarkan untuk registrasi artikelnya, karena sudah termasuk di dalam hibah penelitian tersebut. Maka ini tetap kita upload untuk surat pernyataannya. Kemudian kita simpan draft boleh atau langsung submit. Ya, maka kita sudah submit di sini. Oh, oke, ini di sini ada ini ya berupa PDF, JPEG dan PNG. Jadi harus berupa JPEG dan PNG. Sebentar, saya pilih yang PDF. PDF semua biar gampang. Memang dokumennya banyak ya. Jadi yang harus diupload banyak, cukup banyak. Kalau warna merah berarti itu masih problem ya, Pak Ferry ya. Iya, karena di situ ada tulisan invoice harus berupa PDF, JPEG atau dan lainnya. Berarti jenis filenya tidak sesuai, makanya langsung di blok. Nah, ini karena ini sudah PDF harusnya bisa berhasil. Nah, ini kita bisa simpan draft atau langsung submit. Ya, kemudian ini sudah. Oh, apa ini? Bukti transfer file maksimal berukuran 4 kilobyte. Oke, kita cari yang 4 kilobyte.
Kecil sekali ya 4 kilobyte ini. Bisa Diubah mungkin ya ditambah, Pak. Iya, bisa betul, ditambah. tambah. Iya. Nanti Cari nanti bukti ini transfer, Bu. 400 kali Pak Ferry. Empat Oh, ribu tuh. 4.000 kilobyte. Oke, oke. Pak Ferry, mungkin nanti itu ya, sebentar, motong sebentar aja mumpung ingat. Mungkin Ya, ada nanti pelatihan khusus gitu ya setelah sosialisasi ini ya. Entah nanti kita jadwalkan sama nanti koordinatornya Pak David. boleh, boleh, boleh. Ya, itu. Nah, nanti di ini saya misalnya keluar dulu ya. Saya keluar dulu. Ini saya keluar. Kemudian tadi ada pengajuan misalnya di FST. Nah, itu akan masuk melalui adminnya FST, yaitu FST at ini apps Win Jakarta. Passwordnya ini kita default dulu, nanti akan dibagikan ke masing-masing admin dan bisa diganti. Nah, nanti akan muncul di sini validasi registrasi. Nah, ini tadi karena belum berhasil ya saya upload. Nah, nanti di sini akan muncul gitu. Ya, mungkin yang sudah itu kemarin kita coba akunnya Pak Waki ya. Mungkin saya akan masuk untuk Ya, fakultas adab dulu ya. Saya masuk fakultas adab. Ini kita login sebagai fakultas FAH at apps ya. Kemudian passwordnya juga sama. Nah, di sini ada validasi registrasi Bapak Ibu. Nah, di validasi registrasi ini kok nggak ada? Oh, nggak ada juga ya? apa udah diubah kali Pak Ferry? Oh iya, kayaknya mungkin apa udah disetujui kali ya? Apa yang sudah disetujui? Ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, nanti akan muncul keluar di sini apa yang diajukan ke fakultas nanti akan muncul. Nah, eh mungkin untuk teknis juga tadi yang seperti Bu Kapus bilang bisa nanti ke Puslitpen kita training bareng-bareng untuk admin fakultasnya, jadi supaya apa informasinya bisa apa namanya eh, bisa utuh ya. Ya, dan juga bisa langsung di situ dicoba. Ya mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan terkait mengenai masalah teknis. Saya kembalikan ke MC, silakan. Saya mau nambahin Pak Ferry. Monggo, monggo. Eh, jadi untuk biaya untuk persyaratan dari artikel ini kan ada kwitansi, invoice, bukti transfer, kemudian artikel yang sudah terbit atau akan diterbitkan, LOA, kemudian adalah informasi pembayaran yang mencantumkan biaya registrasi. Nah, biasanya itu pengalaman di Puslit, mungkin pengalaman di verifikator juga itu cuma screenshot hasil chattingan dengan pengelola jurnal. Nah, kita sekarang mau seragamin semuanya biar informasi pembayaran itu juga resmi dari pengelola jurnal, jadi nggak ada lagi screenshot dari WA, dari chattingan, kayak gitu Pak Ferry. Oke, siap, Bu Dida. Maka langsung saya kembalikan tadi ke MC. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ferry dari Mbak Dida juga. Untuk sesi berikutnya mungkin karena sudah terkait materi penjelasan yang sudah dijelaskan baik dari Bu Kapus, Pak Ferry maupun Mbak Dida dan juga sudah di tutorialnya sudah. Nah, ini kita buka sesi forum tanya jawab mungkin ya sambil diskusi nanti terkait mungkin persamaan persepsi, persamaan pemahaman dan lain sebagainya terkait eh, juknis ataupun pedoman bantuan biaya registrasi artikel dan prosedur ini. Baik, Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau ingin ada usulan, monggo silakan. Sepertinya Pak Dekan FH juga ada usul tuh di kolom chat. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian mungkin silakan ada yang mau ditanyakan langsung ataupun di kolom chat dipersilakan. Salam usulan dari saya, Pak. Oke, ya baik Pak Dekan, silakan Pak Dekan.
Ya, Mungkin perlu ditegaskan kembali. ya, terima kasih. Sama-sama kita hormati Pak Warek itu yang akademik, kemudian Prof. Amer sebagai Ketua LP2M. Sekedar usulan saja. Ini kan bantuan untuk penulis yang memang bukan hasil dari dana hibah penelitian dari UIN ya. Nah, saya sih mengusulkan untuk memotivasi para dosen kerjasama dengan para mahasiswa gitu kan, yang memang tidak mendapatkan dana bantuan penelitian, ada baiknya mungkin besaran dana itu disesuaikan dengan tagihan dari jurnal yang dimaksud, dari yang dituju. Karena kalau sistem blok seperti ini, seperti beasiswa kemarin ya, beasiswa yang di UI dengan yang di UIN misalkan itu kan berbeda. Di UI misalkan 25 juta, sedangkan di UIN misalkan 9 juta. Sama-sama dikasih 25 juta. Yang di UI habis, bahkan ada yang kurang karena jumlah SPP-nya lebih tinggi. Sedangkan yang di UIN masih banyak sisanya. Kan? Nah, apakah modelnya seperti ini yang dengan di blok-blok seperti itu. Nah, untuk beasiswa sendiri itu sudah mulai ada perubahan ya. Dirubah disesuaikan dengan jumlah tagihan dari SPP ini. Nah, mungkin ini lebih baiknya seperti itu juga gitu kan. Karena kadang-kadang yang Scopus itu ada tagihannya yang 31 juta, 40 juta. Sehingga membuat kita tidak menarik untuk menulis di Scopus. Apalagi penelitiannya tidak berbayar. Nah, sesuai dengan tagihan IKU yang ke setiap fakultas, harus ada kerjasama mahasiswa dan dosen. Nah, saya kira model kerjasama mahasiswa dengan dosen ini bisa dijadikan ya salah satu contoh pilot project yang memang tidak dibiayai oleh dana penelitian tadi. Misalkan dengan cara mengembangkan pengganti karya ilmiah, pengganti skripsi gitu kan. Nah, ini dosen-dosen mungkin akan lebih semangat gitu kan, karena mungkin nanti ada biaya yang akan bisa dibantukan untuk submit ke artikel yang dimaksud gitu. Nah, apabila biayanya itu tidak sesuai dengan harapan, ini kadang-kadang dosen-dosen itu pada mundur lagi gitu. Mahasiswa juga kemarin banyak bertanya gitu kan. Ketika kita sosialisasi SK pengganti skripsi, karya mengganti skripsi, mereka mempertanyakan tentang pembiayaan gitu. Apakah nanti akan dibiayai oleh dosen atau oleh mahasiswa gitu kan. Nah, ini kita jadi untuk memperkuat ini, mendorong ini ya jadi rada ini juga gitu, rada mundur gitu kan. Akhirnya banyak lagi mahasiswa yang kembali ke skripsi seperti itu. Nah, mungkin ini usulan saja gitu kan. Kalau bisa mungkin seperti itu. Mungkin dibedakan dengan dana hibah ininya gitu kan, dana hibah penulis hasil tulisan artikel. Kalau dana hibah kan silakannya di blog seperti apa, Q1 mungkin berapa, itu namanya juga hibah bantuan. Kalau ini kan bantuan untuk submitnya, registrasinya. Gitu. Karena ini sebagai titik awalnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Kapuslit. Ya, terima kasih Tambahkan. Pak Dekan, usulannya sebenarnya pedoman ini memang tidak case by case per fakultas juga gitu ya, maksud kami tidak case by case per fakultas. Kami sudah melihat gitu beberapa fakultas bahwa bantuan ini ada yang kecil, ada yang besar kayak gitu-gitu ya. Jadi pedoman ini memang pedoman awal banget buat skema bantuan publikasi untuk tata kelola yang lebih tertib seperti itu. Nah, ini baru awal, usulannya tetap kami tampung ya Pak Dekan ya. Tetap kami tampung dan akan kami pedoman ini tentunya tidak kaku. Tidak kaku maksud saya gini, tidak kakunya gini. Mungkin tahun depan dengan usulan-usulan seperti ini kita bisa improve dan kita bisa suggest ke perencanaan untuk memberikan anggaran yang lebih. Karena memang kita lihat data dulu nanti.
Jadi Bapak Ibu, dengan adanya satu pintu ke siap ini, kami nanti kita akan punya data. Sebenarnya tagihannya berapa, kita kasih berapa. Gitu. Dari situ tata kelola kita kembangkan lagi nanti. Oh, oke, perencanaan berarti fakultas nganggarinya harus lebih besar nih karena memang kebutuhannya lebih besar. Puslitpen harus nganggarinya lebih besar karena kebutuhannya lebih besar berdasarkan data tahun ini. Seperti itu. Nah, untuk data awal ini memang kami ya memang sebaiknya at cost. Sebaiknya at cost, tetapi kami pengen gitu ya tata kelola ini settle dulu. Kemudian nanti ketika kita sudah punya data, kita bisa improve ini. Seperti itu. Kemudian ketika kita bicara dengan riset mahasiswa, riset dosen, ini kita belok dikit ke riset. Tadi kan publikasi, ke riset, ke penelitian. Itulah gunanya kita membentuk tata kelola riset berbasis riset group. Di riset group itu wajib membuat grup yang di situ memang secara jadi tujuan riset group itu kan membantu yang tidak pernah publikasi menjadi publikasi, keangkat. H-indeknya tadinya nggak punya jadi punya. Berarti minimal dia punya dokumen Scopus sebanyak 2 misalnya gitu. Kemudian iklim riset itu akan ditumbuhkan di riset group baik kolaborasi dosen, tendik maupun mahasiswa. Jadi kami catat semua usul dan masukan dari Bapak Ibu semuanya karena memang ini penting karena gini masalah di Fakultas A beda dengan masalah di Fakultas B. Nah, ini masukan-masukan seperti ini sangat kami perlukan di LP2M. Seperti itu, terima kasih. Pak Ferry atau siapa mau menambahkan? Dari saya mungkin sedikit saja, jadi nggak usah khawatir, Pak Dekan. Kebetulan kita ini untuk bantuan EPC, ini namanya EPC ya, registrasi EPC gitu. Ini pada prinsipnya at cost, Pak Dekan. Jadi at cost apa yang dikeluarkan at cost. Namun kita benchmark ke universitas yang lain, ternyata itu kalau nggak salah kemarin itu dari UPI ya. Itu dari UPI ternyata memang ada plafon gitu. Artinya tadi untuk tata kelola yang lebih baik gitu. Jadi makanya kita hanya mengatur dari sisi plafonnya gitu. Plafonnya untuk apa? Itu untuk standarisasi gitu. Jadi maksudnya standarisasi kira-kira misalnya Q1 berapa sih range-nya? Oh, range-nya itu ada 10 sampai 20 juta. Nah, makanya kita taruh di angka misalnya 15 juta. Kenapa seperti itu? Nah, karena ini prinsipnya adalah bantuan registrasi EPC. Nanti si penulis pun bisa mengajukan insentif publikasi dari situ gitu. Nah, ini yang harus dipahami gitu. Jadi, ini adalah dana push-nya, dana yang buat registrasi EPC-nya. Pada saat sudah terbit, sudah publish, maka bisa diinsentifkan. Tentu dengan persyaratan harus sudah masuk ke Sinta, sudah masuk ke Scopus, dan lain sebagainya gitu. Nah, artinya di sini kita menjaga perimbangan antara biaya awal yang dikeluarkan dan nanti hasil setelah artikel itu publish. Dan itu sudah kami coba simulasikan misalnya ada Q1 yang sampai 30-40 juta pun pada saat misalnya Q1-nya 15 dan di insentif nanti sekitar 25 gitu. Jadi overall itu akan ketutup semua gitu. Nah, itu yang kurang lebih yang sudah kami simulasikan. Tapi ya benar terkait mengenai masalah besaran plafon ini tentu harus disesuaikan setiap tahunnya gitu. Jadi tidak berarti yang tahun ini segitu plafonnya, kemudian tahun depan masih segitu. Nah, itu harus dilihat kembali. Berdasarkan apa? Benar kata Bu Kapus tadi, berdasarkan data yang kita punyai. Makanya karena ini sudah gabung semuanya, tata kelolanya, secara data kita bisa dapat, sehingga bisa dianalisis bahwa perlu tidak ada kenaikan plafon gitu. Itu yang mungkin nanti bisa didiskusikan karena kita sudah memiliki data gitu. Mungkin itu penjelasan tambahan dari kami. Jadi satu lagi tadi sudah dijelaskan Bu Dida bahwa yang kita biayai adalah Sinta 3 ke atas. Kenapa? Untuk menaikkan reputasi publikasi memang ini dipaksa yang akan mendapatkan registrasi insentif itu hanya
minimal Sinta 3. Dan bisa jadi juga nanti tahun depan minimal Sinta sudah tidak dibiayai. Bisa jadi seperti itu tadi untuk menaikkan reputasi publikasi UIN Jakarta. Nah, kalau di ITB Bapak Ibu dia udah nggak kenal Sinta, kenalnya Q1 aja sama Q2 dia masuk kenal nggak Pak Ferry? Kayak gitu. Jadi Kalau kita kalau Jangan, di jangan pelan-pelan naiknya. dihapus, Sinta. Kenapa Pak? Jangan dihapus. Tagihannya masih banyak. Iya ya betul sih. Yang Kita kolaborasi juga mahasiswa dengan dosen mempertimbangkan terutama. tagihan juga betul. Tapi Iya. mungkin ini kan cita-cita Prof. Ya Prof Amelia cita-cita kita. Siapa tahu nanti UIN Jakarta keren-keren semuanya Q1 gitu. Oh, itu Prof. Terima kasih. Nah, yo. Jadi oke ya, Pak Dekan, Pak ini dekan saya ini. Saya mengamini semua ini poin-poin dari tim Puslitpen LP2M. Karena memang kita mau masukkannya sebagai sebuah ekosistem gitu, jadi tidak berdiri sendiri. Jadi yang tadi tentang research group gitu ya, ini penguatan pengelompokan riset dan disitulah nanti insentifnya itu. Ada insentif publikasi, ada bantuan untuk IPC, registrasi ini. Jadi saya kira sebagai sebuah langkah awal ini tuh sudah maju gitu ya, maju. Dan tim kesulitan tuh kita tidak asal, kita sudah research base gitu ya Pak Dekan ya. Udah benchmark ke beberapa kampus dan saya kira ini ya mudah-mudahan langkah awal kita jalani dulu. Kita selalu fleksibel, ada nanti modifikasi-modifikasi. Dan tadi juga sudah dihitung walaupun biayanya besar, ujung-ujungnya bisa ketutup lah dengan insentif juga gitu. Begitu Pak De. Izin bertanya, Mukmin. Ya, silakan Pak Mumin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LP2M, Kepala Puslitpen, para dekan dan jabat lainnya dan tim Puslitpen. Pertama izin memberitahukan dulu bahwa FDI sejak 2 tahun lalu, itu artinya tahun ketiga ini sudah memang memberikan bantuan submit ke jurnal baik nasional maupun internasional. Untuk tahun ini kuotanya memang cuma 3 dan dengan plafon 10 juta per orang. Nah, tapi memang dengan adanya di Puslitpen ini kita berterima kasih, artinya karena anggarannya lebih besar gitu ya daripada yang di fakultas. Tapi kemudian tadi saya setuju juga dengan Dekan Fah ya. Ke depan saya kira karena ini yang diizinkan untuk menerima bantuan hanya yang tidak didanai penelitiannya oleh Puslitpen, maka baik juga tadi itu kalau memang dibayarkan sesuai dengan biaya yang keluar. Itu walaupun ya tidak harus tahun ini saya kira ya, tapi jadi pertimbangan. Terus yang kedua, saya ingin menanyakan tentang ini. Apa yang menjadi pertimbangan antara yang melibatkan orang luar tadi ya? Kenapa yang melibatkan orang luar lebih besar bantuannya daripada yang tidak? Saya tidak mengerti lebih jauh, tapi ingin saya tanyakan, khawatir ada yang menanyakan nanti ya. Karena bagi kita kan biaya submit itu ya, setahu saya kurang tahu betul, mungkin jika ada perbedaan itu sama aja gitu ya, mau tanpa atau dengan orang luar tadi itu. Terus tadi saya meminta untuk diulangi tentang informasi kalau dana fakultas lebih kecil dana P2M atau Puslitpen. Kalau lebih besar kan tetap akan dijadikan sama sesuai dengan yang tertinggi kalau masalah tadi ya. Tapi kalau lebih kecil itu seperti apa? Atau kalau ada kesalahan memahami mohon diulangi aja. Itu intinya sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mumin. Melek kayak. Ibu Kapus, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Mukmin. Ya, ini memang perlu disosialisasikan juga. Insentif juga begitu ya nanti ya. Jadi kalau insentif nanti ada percentile namanya Bapak Ibu. Di Q1 itu ada namanya percentile di atas 90 berapa ya? Itu di nilai QS itu tertinggi. Nilai QS-nya akan naik. Kemudian ketika dia co-author luar negeri,
koautor luar negeri, jadi kita acuannya sekarang THE dan QS. Ketika kita membuat pedoman, ketika membuat kebijakan, akhirnya mengarah ke situ. Nah, kami juga sudah benchmark ke universitas lain bahwa akhirnya kami pelajari ini persentil apa ya gitu kan. Terus emang hitung si QS itu yang paling diutamakan apa sih? Misalnya dihitung, misalnya tertinggi dihitung itu apa? Ternyata dia ngitung di Q1 itu apa namanya, koautor luar negeri itu lebih kecil dari persentil. Jadi persentil itu dihitung tertinggi nilainya. Kemudian kedua adalah koautor luar negeri. Itu juga, jadi kalau misalnya misalnya saya punya artikel afiliasinya dengan misalnya Korea University misalnya kayak gitu. Itu QS itu langsung hitung di situ nanti. Jadi itu pertimbangan kami. Kemudian untuk Q2 itu hanya koautor luar negeri. Dan kemarin pas insentif publikasi Pak Mumin FYI yang punya persentil di atas 90 adalah Budekan FDI. Cuma satu ya kalau nggak salah ya. Cuma Budekan FDI yang dapat insentif tertinggi waktu itu. Itu maksudnya Pak Mukmin supaya kita bekerja itu kita ada payungnya QS dan THE kayak gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kapus. Bapak Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum. Izin boleh dari Oke, Bu Erika. Ya, baik. Silakan Bu Erika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amel, kemudian Kapus, Bu Umi, dan Pak Dekan lainnya, dan teman-teman Puslit. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat berterima kasih ada terkait dengan hal ini ya. Karena 2 tahun ini memang FEB memberikan APC kepada para dosen. Tahun lalu kami memberikan itu maksimal sampai 25 juta untuk Skopus. Dan memang persyaratannya tidak boleh double dengan Puslitpen gitu ya. Kita bikin surat pernyataan, kita isi Google Form. Datanya memang ada dalam Google Form. Nah, alhamdulillah ini sudah ada pakai siap gitu ya. Kemudian bisa detailkan lagi nanti dari sisi Skopus dan lainnya. Itu dibantu dari Bu Umi nih gitu yang lebih paham gitu ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya, yang pertama kita kan sudah membuat anggaran nih maksimal 25 juta ya untuk Skopus, tapi tadi kita tahu bantuannya hanya sampai 15. Nah, ini kira-kira gimana? Pasti nanti dosen-dosen kita udah buat e-flyer masalahnya. Kita kasih deadline-nya sudah ada. Kemudian kita buat e-flyer gitu kan, batasan maksimalnya 25 juta gitu. Terus tiba-tiba ada dari Puslitpen kan 15 juta. Apakah yang sisanya itu bisa kita cover? Tadi kan karena ad cost ya, yang tadi disampaikan sama Pak Dekan FAH. Kasihan kalau bukan dari dana penelitian, tapi dana mandiri. Itu yang mungkin jadi pertimbangan yang pertama. Nah, yang kedua, karena kami sudah buat e-flyer juga, sudah ada batas waktu yang kami berikan ke teman-teman di FEB. Sudah ada beberapa yang masuk, memang belum kita proses gitu kan. Nah, ini mungkin minta juga nanti dari Puslitpen ada sosialisasinya gitu ya terkait hal ini, bahwa semua itu melalui Puslitpen, terintegrasinya di Puslitpen, kemudian ada e-flyer dan sosialisasi seperti apa. Itu sih mungkin ya yang bisa saya sampaikan, dan mohon juga tadi arahannya kalau kita sudah buat patokan 25 tapi memang SK rektornya 15, apakah selisihnya itu bisa kita berikan juga atau bagaimana gitu ya. Itu minta pertimbangan dari Puslitpen dan teman-teman di FP2M. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Kapus untuk bisa menanggapi. Ya, Bu Erika, ya. Ya. Terima kasih. Jadi memang ya tadi sudah dijelaskan panjang lebar kenapa segitu-segitu gitu ya. Nah, itu kemudian kedua adalah ketika sudah dianggarkan 25 juta ya Bu ya? Iya. Untuk Q1 ya? Apa untuk Q1? Nah, itu kami secara administrasi gitu ya, mungkin bisa kalau di keuangan itu revisi, jadi lebih banyak nanti yang dapat gitu. Jadi lebih banyak. Jadi dosen itu yang nggak cuma 1-2 aja gitu yang dapat anggaran EPC. Jadi berbagi dulu, kemudian setelah itu nanti insentif diajukan lagi. Seperti itu sih kalau mungkin itu secara
apa namanya pemerataan gitu ya. Tapi kalau untuk sosialisasi dan lain-lain nanti mungkin bisa kita bicarakan ya, Bu ya. Ya, ya. Baik. Itu Tapi memang di FEB itu kalau insentif untuk publikasi memang belum ada sih, karena kan kita Di tahun kami. lalu Di ya kami kalau di insentif. Pertukaran, Oh, ya kita ya. titip pernah ya Mbak. Nah, Ya. insentif Bapak Ibu ini sedang berjalan. Maksud kami gini, kami akan berikan setahun 2 kali. Kalau tahun sebelumnya kan setahun sekali di akhir tahun, dan itu akhirnya membludak banyak banget gitu. Nah, ini ini juga perjuangan Prof. Amel juga nih untuk kita bisa 2 kali gitu. Jadi insya Allah itu nanti juga akan tata kelolanya akan grafiknya naik lah gitu, walaupun sekarang masih misalnya di sini gitu. Insya Allah akan kita naikkan grafiknya walaupun belum bisa sampai puncak kayak gitu ya. Oke, seperti Oke, siap. itu. Ya. Ya, itu koordinasi Masih boleh Yang- dari Kak. Ya, siap. Yang di awal tahun sudah dibuka Belum, untuk mohon maaf, kami sudah ajukan pedomannya dulu. Setelah pedoman, kami akan sosialisasi seperti ini. Setelah itu Ya. nanti kami akan buka seperti itu. Terima kasih Prof. Amal, ini perjuangannya juga nih. Ya. Ini justru saya mau idenya bertanya nih. memang ya, tapi poinnya yang berjuang keras ini tim Puslitpen, ya, apresiasi yang Bu Kapus dan teman-teman. LPM dan Puslitpen lah. Mau Betul. bertanya ya? Mau bertanya? Ini. Ya, silakan Pak Edi. Ya, ini saya kebetulan dititipin pertanyaan oleh dosen. Ini tadi mungkin saya kelewat penjelasan atau karena tadi ada telat masuknya. Apakah ini berlaku juga untuk artikel di jurnal-jurnal di dalam kampus UIN Jakarta? Gitu. Yang penting bukan dari artikelnya bukan dari hasil penelitian yang dibiayai Puslitpen gitu. Mana? Ingin konfirmasi. Ya, Bisa juga silakan berlaku Bu Dida. juga. Ya, baik. Ya. Ya, silakan Bu Dida untuk bisa jawab. Iya Pak, bantu jawab Pak. Ya. Boleh Pak dari dalam UIN Jakarta artikelnya? Ya. Boleh. Ya, untuk maksudnya di jurnal-jurnal dalam UIN, apakah berlaku boleh, enggak? Tapi tulisannya bukan dari hasil penelitian dari Iya Pak, Puslitpen. yang penting bukan hasil dari penelitian Pak. Karena Ya, untuk penelitian kan komponennya udah ada tuh, udah dibayarkan dari dana penelitian. Nah, ini artikel yang ditulis secara mandiri gitu, bukan hasil penelitian, ya. boleh diajukan. Oh, siap. Gitu Pak. Jadi di dalam di luar berarti bisa ya. Mungkin saya kasih tekanan sekali lagi kali ya. Jadi boleh diajukan karena di dalam juknis tidak tertulis publishernya, misalnya di dalam UIN Jakarta tidak boleh gitu. Itu di dalam juknis tidak ada seperti itu. Jadi di dalam juknis yang ada hanya Scopus Q1 Q2 sampai dan seterusnya, Sinta 1 2 3. Artinya Pak Iding selama itu Sinta 1 2 atau 3 dan misalnya atau Scopus dan misalnya publishernya UIN Jakarta tetap masih bisa dibayarkan. Gitu, Prof. Tapi kalau misalnya fakultas mau bikin regulasi gitu ya, di dalam UIN Jakarta nggak dibayar, boleh juga sih. Tapi nggak, kalau dari kami nggak. Boleh. Iya sih. Soalnya kan pemahamannya yang penting bukan berasal dari hasil penelitian yang dibiayai kan. Jadi tidak ada double. Ya. Benar. Siap. Benar sekali. Makasih. Ya, kita cek lagi ada pertanyaan dari Bu Prof. Rena. Kalau hasil hibah lain di luar hibah UIN Jakarta apakah boleh? Misalnya hibah BRIN atau MORA? Gimana Bu Kapus? Intinya hibah. Kalau ini kan sebenarnya lebih konsep penelitian mandiri ya. Hibah dari, kan kita anggaran itu sebenarnya kan punya negara semua gitu ya, punya negara semua. Jadi kalau dia hasil hibah di luar harusnya juga sudah ada di RBA gitu intinya, publikasi dan lain-lain gitu. Itu kan jadi double juga kayak gitu sih. Ya. Oke, terima kasih Bu Kapus. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada
yang ingin ditanyakan lagi atau usulan-usulan lain lagi? Dari tim verifikator, apakah ada yang mau ditanyakan terkait teknis dan lain sebagainya? Tim verifikator itu frontline ya. Iya, betul. Betul, betul. Makasih banget Nanti teman verifikator. Ada pertemuan khusus kali Bu Kapus? Atau ada gimana? nanti akan dipimpin Pak David, Bu. Akan dibikin grup. Oke. Ya. Oke, mungkin masih malu-malu nih tim verifikatornya kalau di sini Bu Amel. Mungkin nanti dengan Pak David agar lebih intens dan lebih ini lagi. Lebih mingle ya. Lebih minggal ya, betul. Baik Bapak Ibu, jikalau memang sudah ada yang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, tidak ada lagi yang ingin diusulkan, eh, baiklah, mudah-mudahan ini kegiatan pada hari ini bisa menjadi momentum kita untuk bisa mendapatkan pelaksanaan eh, apa namanya bantuan biaya registrasi untuk para dosen ini biar pelaksanaannya bisa berjalan dengan tertib, efektif dan juga nanti akuntabel. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, Bu Prof Amel, Bu Kapus, Bapak Ibu Wakil Dekan, Pak Dekan, semuanya yang hadir dan juga para tim para verifikator. Terima kasih banyak telah hadir pada kesempatan pagi hari ini, telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Kami dari tim Puslitpen, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih banyak. Marilah kita sama-sama tutup kegiatan pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Alhamdulillahirabbil banyak. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Terima kasih ya. semua. Kami dari tahu seleksi kita, tapi nggak tahu sih